Pupuk silika sangat berperan untuk meningkatkan produksi tanaman padi, jagung, tebu, dan tanaman keluarga Gramineae lainnya. Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Alam Organik, jaga bumi dengan pertanian organik. Teman-teman, pada video yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa saja manfaat pupuk silika pada tanaman, khususnya pada tanaman jenis padi-padian dan bagaimana cara mendapatkannya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan pada teman-teman bagaimana cara membuat pupuk silika cair sama seperti yang saya janjikan dalam video saya yang lalu. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe yang terletak pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Nah, teman-teman, inilah silika organik yang saya hasilkan pada pembakaran sekam yang saya lakukan pada video yang lalu, membakar sekam padi, dan dengan pembakaran yang sempurna mendapatkan abu sekam. Yang hitam-hitam ini adalah arang sekam yang belum berubah menjadi abu, tapi tidak apa-apa, ini sudah menjadi sumber silika yang sangat bagus. Abu sekam ini mengandung 80-90% silika. Dan untuk memberikannya pada tanaman, kita bisa menaburkannya secara langsung atau menyemprotkannya dalam bentuk silika cair. Nah, kalau kita akan menaburkannya secara langsung seperti ini akan susah kita simpan atau susah kita angkut. Tapi kalau kita buat dalam bentuk cair, akan gampang kita angkut karena bisa kita masukkan dalam wadah tertutup dan bisa kita berikan pada tanaman dengan cara penyemprotan. Karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan mempraktekkan cara membuat pupuk silika cair dari abu sekam. Untuk membuat pupuk silika cair, kita hanya membutuhkan dua macam bahan tambahan, yaitu air dan sabun cuci. Ini adalah sabun cuci yang saya siapkan untuk membuat larutan basah. Kenapa sabun cuci? Karena inilah cara yang saya ketahui saat ini untuk membuat larutan basah. Kalau teman-teman memiliki cara lain untuk membuat larutan basah, mohon sampaikan di komentar pada bagian bawah video ini. Baiklah teman-teman, kita akan memulai tahap demi tahap pembuatan pupuk silika cair ini. Dan langkah pertama yang akan kita buat adalah untuk 5 liter dari pupuk silika cair ini, kita akan memanaskan air sebanyak 5 liter juga dan dicampurkan kira-kira segenggam bubuk sabun deterjen. Ini adalah sabun deterjen, sabun cuci, entah merek apa, sembarang dapat kita gunakan. Tapi ini kita ambil kira-kira segenggam seperti ini. Lalu kita campurkan di dalam air bersih sebanyak 5 liter. Setelah itu kita panaskan sampai mencapai suhu kurang lebih 80 derajat Celcius. Ini akan saya naikkan ke kompor dan saya panaskan. Oke, sekarang kita tunggu sampai airnya menjadi panas sampai pada titik 80 derajat Celcius. Nah, ini sudah ada titik-titik gelembung udara yang naik teman-teman. Ini menandakan bahwa air rebusan ini sudah mencapai suhu 80 derajat Celcius. Karena itu akan saya kecilkan apinya dulu. Dan setelah ini akan kita masukkan abu sekamnya. Ini dia abu sekamnya, kita masukkan perlahan-lahan. Banyak debunya teman-teman. Kita pelan-pelan saja. Kemudian kita aduk-aduk agar
abu sekamnya tenggelam, dan sisanya kita masukkan lagi sampai habis. Setelah ini kita aduk-aduk lagi sampai merata. Nah, ini sudah mencapai 1 jam teman-teman, dan ini sudah cukup untuk mengekstrak unsur silika dari abu sekam yang kita masak ini. Sekarang saya matikan api kompornya, kemudian kita biarkan sampai abu sekam yang kita masak ini menjadi dingin. Kita tunggu sampai dingin, setelah itu kita saring. Oke teman-teman, ini pupuk silika cairnya sudah dingin, dan sekarang saatnya kita akan saring. Ini juga sudah malam karena untuk menunggu dingin ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan sekarang kita akan saring dengan 2 tahap saringan. Kita akan saring dulu ke baskom ini, dan setelah itu kita saring untuk kedua kalinya ke dalam jerigen ini untuk penyimpanan. Saya akan mulai dengan menyaring ke sini. Kita akan saring dia. Ini abu sekamnya mengendap di bagian bawah. Kita sengaja tidak ganggu supaya penyaringannya lebih gampang. Ini ternyata masih panas. Oke, selesai tahap penyaringan pertama, dan ini adalah abu sekam yang sudah kita saring. Ini akan kita campurkan dengan pupuk kompos untuk kita gunakan pada tanaman kita. Untuk selanjutnya kita akan lakukan penyaringan tahap kedua dengan menyaring pupuk silika cair ini ke dalam jerigen. Ini akan kita pindahkan dulu. Untuk penyaringan tahap kedua, kita tetap menggunakan corong dan saringan seperti ini, tapi kita lapisi dengan kain untuk menghasilkan hasil saringan yang lebih halus. Oke, dan ternyata di sini masih ada endapannya. Ini dia, masih ada endapannya. Oke, selesai penyaringan tahap kedua, dan ternyata memang di sini masih sangat banyak endapan. Dan untuk ini kita sekarang mendapatkan pupuk silika cair yang tersimpan di dalam jerigen, dan ternyata dari 5 liter air ini tersisa mungkin
2 sampai 2,5 liter. Ini artinya dalam proses pemanasan rupanya banyak terjadi penguapan dan masih banyak juga yang tersisa di abu sekamnya, sehingga air yang masuk di dalam jerigen ini ternyata menjadi sangat sedikit teman-teman. Tapi tidak apa-apa, untuk selanjutnya ini kita simpan dan bisa kita gunakan pada saat diperlukan pada tanaman kita, baik tanaman padi, tanaman jagung, dan tanaman lain seperti tebu, gandum, sorghum, atau tanaman jenis padi-padian yang lainnya. Ini masih sangat sedikit, tapi kalau kita gunakan untuk menyemprot tanaman dalam jumlah yang besar, dalam jumlah hitungan hektar, maka tentu kita akan membuatnya juga dalam jumlah yang banyak. Ini nanti dalam proses penggunaannya, ini kita dapat gunakan dengan dicampurkan lagi dengan air, diencerkan, karena pupuk silika cair ini mengandung sabun sehingga perlu kita encerkan terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Jumlah pemakaiannya adalah 1 liter pupuk silika cair ini kita campurkan dengan air 1 tangki penuh atau 15 liter. Setelah itu kita gunakan untuk menyemprot tanaman kita untuk menghasilkan postur tanaman yang kokoh, yang kuat. Kemudian buahnya bisa berisi dengan baik dan bobotnya menjadi berat dan meningkatkan hasil panen kita, baik padi, jagung, tebu, ataupun tanaman buah-buahan yang kita pupuk menggunakan pupuk silika cair. Oke, demikianlah teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan kali ini tentang cara membuat pupuk silika cair. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, khususnya para petani organik. Salam organik.